Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam, dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan sebuah doa yang menjadi doa favorit Rasulullah SAW, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini berbagai macam kebaikan, dan berikan kami juga di akhirat berbagai macam kebaikan, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Doa ini Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 201, dan banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh elit para muhaddisin. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menyatakan sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyiduna Anas bin Malik, aktsaru du'aihi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak Nabi baca, mayoritas doa yang Rasulullah SAW baca adalah doa minta kebaikan dunia, minta kebaikan di akhirat, dan dilindungi dari azab neraka. Doa ini Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang permintaan yang jami, permintaan yang serbaguna, sebagai doa yang dikatakan sapu jagat, karena seluruh kebaikan dunia dan akhirat kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan bahwa di rukun Yamani, ketika kita tawaf di Ka'bah, salah satu sudutnya ada yang namanya rukun Yamani. Rasulullah katakan di situ ada malaikat yang ada sejak Allah ciptakan dunia ini, di mana malaikat itu berkata amin amin sampai hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian berada melewati ketika tawaf pada satu rukun yang namanya rukun Yamani, bacalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini doa yang sangat luar biasa, sangat agung sekali, sehingga ulama menamakan doa ini dengan tajud doa, mahkota dari segala doa. Di situ dikatakan kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Disebut dengan isim nakiro, hasanatan tanpa alif lam, karena tashmalu jami al khair, meliputi segala kebaikan yang kita minta. Jami al hasanat syamilah, kebaikan yang meliputi segala aspek. Dikata kita minta kepada Allah kebaikan di dunia, yaitu rezeki yang halal, kesehatan, keafiatan, rajin ibadah, harta yang berlimpah, keturunan yang salehah, istri yang salehah, dan segala macam kebaikan lainnya. Adapun kebaikan yang kita minta di akhirat dengan menggunakan isim nakirah juga, wa fil akhirati hasanah, segala kebaikan yang terkait dengan kebaikan akhirat kita minta kepada Allah. Tumpukan pahala, mendapat sorga,
nikmat yang kekal, selamat di padang mahsyar, kebaikan-kebaikan yang meliputi kebaikan akhirat. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya lil Imam Al-Hafiz Abu Nuaim Al-Asfahani rahimahullah mengenai keutamaan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada seorang sahabat yang namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Satu saat Sa'labah bin Abdurrahman, sahabat yang sangat rajin hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan-pesan moral agama, beliau hadiri majlis Rasulullah. Ini Sa'labah sahabat yang fenomenal ya. Memang kalau kita baca tentang kitab-kitab biografi sahabat seperti Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, seperti kitab Usdul Ghaba lil Imam Ibnu Athir Al-Jazari, ini nama Sa'labah ini di kalangan sahabat ada puluhan, tetapi yang terkait dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini adalah sahabat yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Satu saat beliau berada di jalan memasuki lorong-lorong Madinah, beliau ketemu dengan seorang wanita yang tanpa beliau sadari, dan si wanita ini sedang jalan, kainnya tersingkap angin sehingga betis si wanita itu terlihat. Tanpa sengaja Sa'labah melihatnya. Akhirnya karena Sa'labah ini orang yang imannya bagus, orang kalau imannya bagus tandanya dua. Yang pertama, dia paling takut sama dosa. Yang kedua, orang yang imannya bagus kalau udah ngerjain dosa dia langsung bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena terlalu takutnya dengan dosa yang baru saja terjadi, walaupun tanpa sengaja, beliau sangat takut sampai beliau pergi ke Mekah, ngumpet, bahasa Betawinya nyompot di bukit yang ada di Mekah selama 40 hari 40 malam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang lain nggak tahu, berhubung jomblo ya, Sa'labah ini belum menikah, nggak ada yang tahu di mana, sehingga sudah 40 hari 40 malam malaikat Jibril turun berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, innallaha yukri'uka salam anna wahidan min ummatika yakhtabi fawqal jibal wa huwa muta'awwidun billah. Ya Rasulullah, bahwa ada satu umatmu, Allah kirim salam kepadamu bahwa ada salah satu umatmu yang ngumpet di bukit yang ada di Mekah. Dia ketakutan karena dosa yang ia lakukan. Kalau dosa yang ia lakukan itu menyebabkan turun laknat dari Allah. Saking takutnya dia ngumpet 40 hari 40 malam. Sehingga Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat agar mencari Sa'labah bin Abdurrahman. Para sahabat mencari Sayyiduna Sa'labah bin Abdurrahman radhiyallahu an. Beberapa sahabat berkeliling, sunggal pojok dicari, akhirnya ketemu. Begitu ketemu, ya Sa'labah, Rasulullah mencari-cari engkau. Ayo kita kembali pulang ke Mekah. Kita kembali pulang ke Madinah. Sa'labah malu, namanya banyak dosa menurut dia. Saya malu, dosa saya banyak. Akhirnya para sahabat bilang, ini perintah Rasulullah. Akhirnya Sa'labah pun mau tidak mau, karena disebut perintah Rasulullah dia jalan juga. Begitu ketemu Rasulullah menyambut beliau, ya Sa'labah talaghiyabukum anna, kemana aja ente enggak datang-datang, aneh kangen bahasanya kata Nabi. Kata Sa'labah, ya Rasulullah, saya malu sama dosa-dosa saya. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Sa'labah, ketahuilah, seandainya seorang hamba berbuat dosa sepenuh langit dan bumi, dosanya dari tapakan kaki apa nyundul ke arsy, maka ketahuilah ampunan Allah itu lebih besar dari dosa-dosa seorang hamba itu. Ala adullukum bi ayatin tamhuddu dunuba wal khataya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Sa'labah, maukah engkau aku kasih tahu ada satu ayat dalam Al-Qur'an
yang bila kau baca dosa-dosa engkau rontok semua. Siapa yang berbuat banyak dosa, membunuh, berzina, berjudi, dia zolimin orang lain, dia zolimin dirinya sendiri, maka Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Sa'labah berkata, ya Rasulullah, ayat apa itu? Perbanyaklah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mendengar itu Sa'labah mengamalkan doa tersebut. Pulanglah Sa'labah, dia perbanyak doa itu. Besok pagi Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Sa'labah dosanya udah diampunin oleh Allah. Rasulullah panggil beberapa sahabat untuk mengabarkan kepada Sa'labah. Sa'labah datang menemui Rasul. Rasulullah SAW berkata, ya Sa'labah, dosa-dosa engkau telah Allah ampuni. Saking girangnya Sa'labah dapat ampunan Allah, dia sujud syukur kepada Allah. Ternyata sujud yang Sa'labah lakukan mungkin terlalu lama sehingga sahabat kasakusuk. Ini Sa'labah kok sujudnya lama. Akhirnya beberapa sahabat membangunkan Sa'labah. Ternyata Sa'labah udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Nabi, lakukan tajhizul mayyit, mandiin, kapanin, sholatin, kuburin. Begitu jenazah Sa'labah udah siap ingin disolatin, Rasulullah SAW dari dalam rumah ingin keluar menyolatkan. Betapa terkejutnya Rasulullah SAW. Begitu beliau buka pintu, langsung saja beliau mengangkat kain beliau, pakaian beliau, sehingga beliau berjalan di atas jari-jari kakinya sambil jingkek Nabi jalan. Sahabat-sahabat melihat sesuatu yang belum pernah terjadi. Mereka bertanya, ya Rasulullah, limada tamshi ala ru'usi anamil rijlik? Kenapa kau berjalan di atas jari-jari kaki engkau? Bahasa Betawinya kagak sehari-harinya aneh lihat engkau begitu. Apa jawaban Rasulullah? Wallahi alladhi ba'atani nabiyya wa rasula. Demi Allah yang membangkitkan aku sebagai nabi dan rasul, la aqdiru an adha'a qadami tahtal ard likatrati ajnihatil malaika fi tashyi'i janazati Sa'labah. Demi Allah yang membangkitkan aku sebagai nabi dan rasul, aku tak mampu meletakkan tumit-tumit aku di muka bumi karena begitu banyaknya sayap-sayap malaikat yang terhampar di muka bumi ini memuliakan jenazah orang yang dapat ampunan Allah, memuliakan jenazah orang yang tobatnya diterima oleh Allah Ta'ala, memuliakan jenazah yang dapat ampunan dan kasih sayang Allah. Bayangkan para jamaah sekalian, luar biasa. Doa yang sederhana, enggak begitu panjang, tapi keutamaannya begitu besar. Walaupun kisah tentang Sa'labah ini dikritik oleh As-Sayyid Ahmad Al-Gumari ya, dalam kitab Ju'natul Attar, periwayat-periwayat yang menceritakan ini. Ada periwayat yang eksistensinya dicurigakan, tetapi karena muatan cerita itu berbicara tentang fadhailul amal, walaupun ada periwayat bermasalah, untuk menyatakan keutamaan satu fadilah ya, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih, tidak bertentangan dengan Quran, maka boleh-boleh saja untuk kita amalkan. Mengingat dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan, la magfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Ampunan dan kasih sayang Allah benar-benar merupakan anugerah terindah dari apa yang kalian upayakan. Apa yang kita cari dari kita hidup sampai mati, nggak ada yang terbesar anugerah Allah melainkan kita dapat ampunan dan kasih sayang Allah baik di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan mendengar tayangan ini kita makin banyak membaca doa di dalam doa-doa kita. Setiap doa-doa kita jangan ditinggalin kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya ijazahkan kepada jamaah untuk memperbaca doa ini, sebagaimana doa ini juga dibaca oleh makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.